ketaatan dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Saya hanya membatasi sampai yang ke-10 karena ayat 11 sampai 15-nya itu perlu dibahas dengan khusus karena itu bicara posisi perempuan pada zaman itu yang tentunya tidak setara ya. Jadi itu tidak boleh dijadikan rujukan bagi kita dalam kehidupan kita yang sekarang begitu. Baik, mari kita buka 1 Timotius 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya baca 8 dan 10. Ibu Bapak baca ayat yang 9 saja begitu atau 10 kita baca bersama-sama. 8 saya, 9 Ibu Bapak sekalian, 10 kita baca bersama-sama. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Bersama-sama. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ada dua bagian di sini, laki-laki dan perempuan. Di ayat yang ke-8 itu bicara tentang laki-laki, ayat 9-10 bicara tentang perempuan. Ayat 11 sampai 15-nya itu bicara tentang sikap perempuan seharusnya bagaimana dalam peribadahan. Ayat 11 itu perempuan diam saja seperti layaknya perempuan. Boleh tayangkan ayat 11, ini saya bahas sedikit saja tapi 8 sampai 10 saya akan bahas lebih jauh. Ayat 11 di sini katakan perempuan berdiam diri menerima ajaran dengan patuh. Ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ayat 13 Rasul Paulus mendasarkannya pada kejadian, dikatakan Adam yang pertama dijadikan kemudian barulah Hawa. Ayat 14-nya lagi pula Adam yang tergoda, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang tadi yang saya bacakan bagi ibu bapak sekalian sampai ayat yang ke-15, ini tidak bisa dipahami, dibaca, diterapkan dalam zaman modern ya. Ini Paulus sedang menyampaikan sebetulnya berbasis budaya saat itu. Budaya saat itu ya perempuan mesti begitu. Mengapa? Karena saya sudah berulang-ulang katakan bahwa perempuan itu pada zaman itu kalau masih gadis masih lajang properti papanya, kalau sudah menikah properti suaminya. Yang aneh, yang ketiga, kalau suaminya meninggal, maka dia jadi properti anak pertamanya gitu. Jadi anak pertama justru yang berkuasa atas ibunya ketika ibunya jadi janda. Kira-kira begitu karakteristik perempuan saat itu. Dan karenanya ini gak bisa kita terapkan. Jadi teks-teks Alkitab ada yang berlaku universal, segala tempat, segala zaman, segala waktu. Tapi ada yang sangat terikat pada waktu, tempat, konteks begitu ya. Nah ini sangat terikat tempat, waktu, dan konteks. Maka saya tidak bisa berkhotbah, hai perempuan diam. Gak boleh begitu. Itu Rasul Paulus pada waktu itu. Saya juga gak boleh berkhotbah, saya tidak bolehkan perempuan mengajar. Saya juga tidak boleh berkhotbah misalnya perempuan tidak boleh memerintah laki-laki. Lah kalau dia direktur, presiden direktur yang perempuan, bosnya banyak laki-laki, masa gak bisa memerintah laki-laki? Misalnya seperti itu. Kemudian juga dikatakan Adam yang pertama dijadikan, baru Hawa. Adam yang bukan yang tergoda, Hawa lebih dulu. Jadi mengambil dasar dari kejadian untuk meneguhkan posisi perempuan. Jadi ini wajar karena apa? Ada Paulus kan produk zamannya, ya. Saya juga produk zaman saya.
ibu bapak semua produk zamannya masing-masing. Nah zaman itu bicara baik segi waktu, tempat maupun budaya begitu. Nah satu contoh nih, saya mau beri satu contoh. Waktu saya masih pacaran dengan istri saya, terus kemudian kami menikah, secara bertahap saya mengenal keluarga istri saya, ya Minahasa, Manado. Sementara saya dari budaya Batak yang sangat ya kolot gitu ya, kolot mungkin agak kampungan juga gitu, kolot, kampungan, konservatif mungkin begitu, yang mana saya kalau ketemu orang, jangankan yang lawan jenis, sesama jenis paling salaman gitu, ya salaman. Nah di keluarga kami abang saya itu dulu sekali waktu baru menikah, dia nggak akan mau ngomong sama istri saya langsung, itu abang saya, abang kandung. Jadi kalau dia ngomong gimana, lewat saya atau lewat mama saya almarhumah gitu, untuk ngomong ke istri saya. Baru kemudiannya aja bertahap, kemudian lebih lentur, lebih moderat dan mau ngomong langsung ke istri saya. Tapi abang saya nggak akan bilang, Rina, nggak akan bilang begitu, nggak sopan. Istri saya dipanggil Anggi Boru, adik perempuan. Gitu, Anggi itu adik, Boru itu perempuan. Jadi abang saya kan manggil begitu. Nah itulah kira-kira gambaran keluarga saya. Nah ketemu dengan keluarga istri saya yang cipika-cipiki itu biasa gitu. Yang begini itu biasa. Yang kadang-kadang ya bisa bibir nempel di pipi, nyium gitu. Waktu awal-awal gitu saya ikut pesta, ada keluarganya yang pesta segala macam. Awal-awal saya risih gitu, apa sih ini gitu. Saya risih karena gak biasa, cipika-cipiki itu gak biasa. Biasanya cuma salaman, udah gitu. Nah lama-lama dalam pergaulan akhirnya saya belajar untuk menerima bahwa itu bukan hal yang buruk. Secara kultural itu memang kebiasaan orang Minahasa yang baik. Dan akhirnya saya membiasakan diri untuk mau juga cipika-cipiki, yang artinya bagi saya kemudiannya biasa saja gitu ya. Nah itu contoh dari budaya, bahwa saya produk zaman bicara tempat, waktu dan budaya pada momen itu, pada konteks itu. Yang di momen konteks waktu lain bisa beda-beda. Maka ayat 11 sampai ayat 15 harus dipahami itu. Jadi tidak boleh ada abuse, penyalahgunaan, bahkan mungkin pemerkosaan ayat jadi cocok logi, comot logi gitu ya. Di bagian yang saya mau sampaikan di sini ayat 8 sampai 10, sebetulnya bagian yang perempuan juga ada yang terkait dengan konteks, ada yang tidak terkait dengan konteks. Karenanya memang teksnya harus dipahami dengan baik. Kita mulai dengan bagian yang pertama, laki-laki, ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Di situ dikatakan menadahkan tangan. Ini bicara apa? Ini bicara peribadahan orang Yahudi yang memang mengangkat tangan. Sehingga kenapa orang karismatik kita mengangkat tangan, itu karena sebetulnya melanjutkan warisan tradisi Yahudi. Hanya bedanya kalau orang karismatik kan angkat tangannya suka-suka kan. Ada yang angkat tangannya cuma begini saja gitu. Ada yang begini, 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 macam-macam gitu. Ada yang begini, begitu kan, macam-macam. Karena ya bebas tadi, kita nggak punya aturan tertentu begitu. Tetapi di karismatik saya hampir nggak pernah, di tempat-tempat saya karismatik khotbah, hampir nggak pernah lihat orang karismatik doanya begini, nggak pernah gitu, nggak pernah. Paling banter kita masih begini kan. Ini kan sebetulnya warisan dari kekristenan lama ya. Tapi kita nggak pernah begini. Yang paling sering karismatik ya begini. Nah kalau dia pakai cincinnya emas berlian mungkin jadinya begini, gitu ya. Kalau pakai emas berlian gitu. Dulu saya pernah khotbah di satu gereja di luar kota. Salah satu donaturnya punya toko emas. Ada 8 apa 9 toko emasnya gitu. Saya lagi duduk begitu, terus dia ngangkat tangan. Saya kira mengkilap, rupanya cincin berlian, dia lagi begini. Terus saya bilang sama gembalanya, itu tangannya dibalik, saya bilang begitu. Dia ditegur, balik, dibalik. Begitu dibalik kilaunya ke belakang gitu. Sama aja. Nah,
kita biasa menadah tangan karena warisan dari Yahudi tadi. Jadi di sini kita mengerti ya, menadah tangan itu berarti ya berdoa begitu ya. Kenapa kita menadahkan tangan ke atas? Pemahamannya karena di atas gitu. Ya, tapi itu juga zaman dulu kita kan tidak memahami bahwa secara harfiah di atas gitu. Di atasnya kita, kalau Meksiko kan bawahnya kita, kan gitu ya. Nah, karenanya yang dimaksud di sini berdoa dengan ritus budaya Yahudi saat itu. Tetapi kemudian ada 3 poin penting yang mesti kita perhatikan. Di situ dikatakan yang pertama dengan tangan yang suci, ya. Tangan yang suci. Yang menarik adalah dalam bahasa Yunani bukan hagios. Kalau hagios itu kudus. Dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah hosios. Yang dipakai adalah hosios, karenanya Elai tidak menyebutkan tangan yang kudus, tapi tangan yang suci. Lalu bedanya apa? Tangan yang kudus, kalau digunakan kata kudus, hagios itu bagian dari Allah. Allah yang menguduskan kita. Sementara suci itu bagian kita. Kita yang kemudian mesti mengupayakan kehidupan yang suci, tapi tentu dengan pertolongan Tuhan. Nah, ketika dikatakan tangan yang suci, berarti tangan ini tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, yang najis, yang berdosa. Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang saleh, yang suci tadi. Itu yang kemudian menjadi pembeda. Dan kalau kita lihat bahasa Indonesia memang kurang lebih juga sama. Dan karenanya menggunakan kata suci memang tepat. Karena bukan pakai hagios tapi hosios. Jadi bukan suci tapi bukan kudus tapi suci atau saleh. Karena Inggrisnya kadang diterjemahkan righteous tapi juga pious. Pious itu dari piety ke salehan gitu ya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi yang pertama, tangan kita tidak dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, yang najis, yang tidak baik. Tangan kita dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar, ya, yang saleh, yang suci. Nah, ini harus jadi permenungan kita. Tangan kita dipakai buat apa? Begitu ya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan semesta yang luas sekali, termasuk misalnya nampar. Itu nggak boleh gitu ya, termasuk seperti itu. Terus nuding-nuding orang itu juga nggak boleh, misalnya seperti itu. Atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak benar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kemudian dikatakan dalam Alkitab kita dengan tangan yang suci itu satu kesatuan. Baru yang kemudian dengan tanpa marah begitu ya. Tanpa marah, dalam bahasa Yunaninya orge, dari situ jadi anger. Ini kalau bahasa Indonesia tanpa marah, dalam bahasa Inggris sebetulnya juga bisa disebut sebagai wrath, tapi juga vengeance, yang berarti bukan hanya sekedar marah, tapi murka, bahkan dendam. Dendam. Gampang nggak? Nggak gampang. Ini perkara yang susahnya minta ampun. Saya kemarin mimpin di Kebayoran Baru, KTB, ke kelompok tumbuh bersama. Kelompok tumbuh bersama. Ya, makasih sayang. Dan sepanjang 5 bulan terakhir, karena sebulan sekali, saya mendalami dengan mereka 7 perkataan Yesus yang terakhir. Nah, yang kelima itu kemarin Yesus cuma berkata, teksnya lege dipso, and he said I am thirsty, dan dia berkata aku haus. Nah, ternyata haus yang Yesus sampaikan di situ cakupannya luas, dan saya kupas di situ sampai kepada titik tentang bagaimana kita membersihkan diri dengan mengampuni begitu. Karena haus di situ ternyata bicara keseluruhan eksistensi Tuhan gitu. Jadi bukan sekedar haus seperti saya sekarang nih. Bukan seperti itu saja, kalau itu haus jasmani, tapi ternyata haus di situ dipso itu secara keseluruhan, roh jiwanya. Kehausannya bukan kehausan seperti haus minum yang butuh
dilegakan dahaganya, tetapi haus akan cinta kasih Bapaknya yang meninggalkannya seketika waktu di kayu salib, cinta kasih kepada umat manusia, dan dari umat manusia dan seterusnya. Maka kemudian saya tiba pada penjelasan tentang misalnya kalau kita dilukai seseorang, maka kita mesti belajar mengampuni orang itu. Dan saya jelaskan, saya pernah taruh di Facebook saya, to forgive is to forget, begitu. Tapi kemudian teman-teman saya, Facebook saya kan kebanyakan ya hamba-hamba Tuhan ya, atau jemaat begitu. Tapi banyak sekali hamba Tuhan. Maka terdapatlah dua respons yang berbeda. Ada satu yang berkata tidak apa-apa, to forgive is not to forget. Tapi ada yang bilang yes, to forgive is to forget. Jadi sebetulnya ada dua cara berpikir gitu. Jadi kalau kita mengampuni berarti melupakan. Tapi ada yang bilang tidak, mengampuni tidak melupakan. Maka saya katakan terlepas dari apakah kita berpegang pada mengampuni berarti melupakan atau mengampuni tidak melupakan, maka saya katakan yang terpenting adalah ketika kita mengalami luka, pengampunan terus membalikan kita kepada posisi sebelum kita terluka. Begitu. Misalnya saya ribut dengan Bona, begitu ya. Kemudian terjadilah konflik, saya terluka, dia terluka. Tapi kemudian kami berdamai, saling mengampuni. Maka harusnya yang benar kembali kepada posisi di mana kami belum terluka, belum saling melukai itu. Kembali ke situ, posisi hati, bicara posisi hati. Hati saya harus kembali seperti itu. Tapi ini gak ada urusannya dengan hutang ya Bapak ya. Jadi kalau saya minjem uang sama Bona gitu, terus kemudian saya gak ngebalikin, terus bilang minta maaf ya, terus Bona ngampunin, berarti melupakan, berarti boleh pinjem uang lagi kan gitu. Nggak gitu, kalau itu yang ada bikin Bona bangkrut gitu. Saya punya saudara gitu, buka toko, itu sudah beberapa kali investasi ulang ke dalam toko itu. Tapi selalu habis dan akhirnya tutup tokonya. Apa yang terjadi? Saya nengok ke sini, sebagian ikut nengok ke situ ya. Terus saya nengok ke sini. Apa yang terjadi? Karena ternyata banyak pelanggannya yang ngutang, belum dibayar ngutang lagi, belum dibayar ngutang lagi. Nah bukan itu yang Tuhan maksud dengan to forgive is to forget sebetulnya. Jadi kembali ke dalam posisi hati semula, maksudnya ini bicara hati. Saya menerima Bona, Bona menerima saya dalam keadaan persis seperti sebelum terjadi masalah itu atau konflik itu atau luka itu. Gitu ya. Jadi ini bicara posisi hati, bukan bicara yang lain-lain. Karenanya kemudian ada yang bertanya, Pak, saya mesti gimana ya melakukannya? Itu kayaknya susah sekali. Kemudian saya kutip dari perintah Tuhan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi, dan inilah kasih seorang sahabat, yaitu memberikan seorang sahabat memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Saya singgung kemarin kalau saya nggak salah minggu lalu khotbah saya juga. Dan gereja kita harus kita bangun, mumpung masih kecil harus kita bangun dengan semangat ini. Kita harus saling jadi sahabat satu dengan yang lain gitu. Satu dengan yang lain harus jadi sahabat. Betul-betul harus jadi sahabat. Nah, jadi sahabat kata Tuhan di situ seorang sahabat menyerahkan nyawanya, dan Tuhan buktikan. Tuhan bukan tipe yang omdo, dia ngomong doang nggak dia lakukan, bukan. Tuhan bukan NATO, no action talk only, bukan. Yang dia sampaikan kemudian dia lakukan dengan mati di kayu salib, begitu. Ya. Jadi pendeta di sini, jadi pelayan di sini sangat mungkin mahir ngoceh, mahir menyampaikan kata-kata rohani, sangat mungkin menampilkan sosok yang rohani. Tapi masalah apakah dia melakukannya atau tidak itu hal yang berbeda, begitu. Ibu Bapak juga bisa datang ke sini kelihatan rohani, dengar, duduk, diam, gitu, tepuk tangan dan seterusnya. Ada yang datang itu Rina kayaknya, bukan? Oke, baik saya lanjutkan. Nah jadi bukannya kemudian kita bisa begitu ya, duduk, diam, dengar terus sudah gitu. Tidak ada tuntutan untuk kemudian melakukannya. Nah dalam penjelasan itu kemudian seorang peserta Bible Study itu bertanya, Pak, saya terluka sama seseorang. Dan ketika saya terluka oleh seseorang, ketika saya berdoa rasanya justru makin sakit lukanya gitu. Terus kemudian ada satu lagi ibu yang berkata, saya tidak terluka tapi saya kecewa sekali dengan satu orang. Nah ini dua-duanya kecewanya pada hamba Tuhan gitu. Saya kecewa sekali, dan tiap kali saya berdoa
malah makin kecewa. Jadi ada dua cerita. Jadi kemarin tuh akhirnya saling berbagi curcol gitu ya. Nah kemudian saya katakan justru ketika kita terluka, kecewa besar dan berdoa, rasa lukanya makin besar, rasa kecewanya makin besar, jangan berhenti, jangan berhenti berdoa. Sebab ketika saya berdoa saya terluka misalnya lah efek konflik rumah tangga. Misalnya saya berdoa, saya kesel atau sakit sekali dengan perlakuan istri saya kepada saya, misalnya begitu ya. Terus kalau saya berdoa terus rasa sakitnya gitu ya, makin terasa sakitnya. Jangan berhenti berdoa, jangan. Sebab kalau berhenti berdoa sakitnya nggak hilang. Kalau berhenti berdoa lukanya nggak sembuh. Kalau berhenti berdoa kecewanya tidak pulih. Justru kemudian saya katakan justru yang mesti dilakukan adalah terus berdoa dan karenanya minta pertolongan Roh Kudus. Kan Roh itu sudah ada dalam diri kita. Maka kita mesti meminta pertolongan Roh Kudus supaya kemudian Roh Kudus bantu kita mengampuni betul-betul gitu. Dan saya katakan terus berdoa sampai sakit hati, sampai luka itu hilang. Terus berdoa sampai kecewa itu hilang. Terus indikatornya apa? Indikatornya ketika kamu lihat orang itu, kamu tidak lagi terasa luka itu. Dan ini sulit loh, sulit. Saya ngomong begini bukan berarti kemudian saya sudah mahir. Ini juga pergumulan saya pribadi gitu. Ketika saya tidak buat salah, tapi saya difitnah sini sana. Wah itu rasa sakit hatinya luar biasa gitu. Ketika dari dulu loh, dan anehnya cukup sering orang memfitnah saya urusan duit gitu. Padahal setiap pelayanan yang saya pimpin dimanapun saya gak pernah pegang uang serupiah pun begitu. Gak pernah pegang uang serupiah pun dan gak pernah ngambil uang serupiah pun dari pelayanan saya. Dulu waktu saya buka persekutuan di Pondok Gede, misalnya saya langsung tunjuk satu ibu jadi bendahara, uang dia yang pegang. Kolekte yang masuk tidak saya ambil buat ongkos saya gitu. Itu tahun 96-97 saya sudah pacaran dengan istri saya. Tapi waktu itu kayaknya belum deh kalau saya gak salah. Saya pelayanan biasanya di Pondok Gede itu waktu itu ya tahun 96-97 saya dapatlah amplop gitu ya, persembahan kasih buat saya. Tapi tidak diambil dari kolekte. Dan kemudian satu ketika saya gak dapat PK. Dan uang tersisa tinggal selembar sudah saya masukkan ke dalam kantong kolekte. Begitu waktu saya memberikan itu bayangan nanti paling dikasih viatikum atau persembahan kasih gitu. Tapi ternyata kemudian gak dikasih dan apa saya bilang, Bu PK-nya mana? Oh enggak, saya enggak serendah itu. Saya enggak mau menghinakan diri saya seperti itu. Begitu. Tapi apa yang terjadi dalam hati? Wah jalan kaki nih gua. Jalan kakilah saya dari Pondok Gede Bekasi ke rumah saya Percetakan Negara. Itu jalan jam 10.30 nyampe rumah itu sekitar jam 1 pagi gitu. Saya pikir orang tua saya semua udah tidur, papa saya masih ada waktu itu, mama saya tentu juga. Tahu-tahu mama saya nungguin gitu, mama saya nungguin sampai jam 1, terus mama saya marah-marah, kamu dari mana kok baru pulang jam segini. Saya dipikirnya ngelayap main yang gak bener gitu. Wah itu makin tergores lagi hati gitu kan, makin tergores. Nah ketika beberapa bulan berikutnya atau berapa minggu lah gitu, saya kan suka bawa, waktu itu kan Alkitab masih Alkitab cetak dan saya suka bawa buku supaya saya bisa baca di bus gitu ya. Kalau naik angkot atau bus saya bisa baca buku gitu. Kalau sekarang kan dengan digital saya bisa taruh di sini bukunya, saya baca di HP atau di tablet. Dan beberapa minggu kemudian buku itu saya buka, ternyata koordinator yang biasa memberikan persembahan kasih nyelipinnya di buku. Dan saya gak dikasih tahu begitu dan akhirnya saya jalan kaki dan 2 minggu 3 minggu berikutnya baru saya lihat, oh ditaruh di situ ternyata gitu. Itu kalau bukan cara Tuhan apalagi? Cara Tuhan kan? Itu jelas cara Tuhan ngebentuk saya gitu. Dan karenanya ketika misalnya ada fitnah saya tentang uang segala macam, itu sempat rasanya sakit gitu difitnah seperti itu. Kok jahat sekali ya saya difitnah seperti itu. Dan yang lebih menyedihkan fitnahnya disebar gitu. Nah kemudian ketika saya berdoa itu rasa sakitnya terasa loh. Ibu bapak teman-teman sekalian kalau engkau lagi terluka coba deh berdoa. Di momen-momen saat awal-awal kita doa justru sengaja Tuhan bongkar rasa sakit itu. Justru makin sakit, makin didoain makin sakit. Makin didoain makin sakit.
Maka kemudian dua peserta Bible study saya kemarin bilang, jadi saya berhenti berdoa Pak. Saya katakan jangan berhenti berdoa. Dia kayak gini grafiknya, terus makin lama makin sakit, terus doain terus sampai mentok, pasti ada anti klimaksnya turun. Setelah turun dia sampai ke titik paling dasar, disitulah kita pulih. Dan karenanya gak selesai 1-2 kali berdoa, doa terus. Ini seperti janda miskin yang memperkarakan perkaranya kepada hakim, datang terus kepada hakim sampai hakim membenarkannya. Ini juga seperti cerita Tuhan untuk kita mengetuk pintu gitu. Ketuk pintu sampai pintu itu dibukakan. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah karenanya rekan-rekan sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, ini jadi poin penting yang mesti kita lakukan. Maka kemudian dikatakan tanpa marah berarti bukan cuma marah, murka dan dendam, berarti sebetulnya begini. Di ayat yang lain Tuhan bilang, waktu engkau datang memberikan persembahan ke mezbah Tuhan, tapi engkau teringat akan satu konflik, satu masalah, perselisihan, permusuhanmu dengan orang lain, berhenti mempersembahkannya, pergi ketemu orang itu, berdamai dengan dia, baru balik lagi. Nah di KTB kemarin juga saya katakan, dan saya mau katakan pada kita sekalian, sulit loh begitu, sulit. Dan kita seringkali justru ketika kita terluka, ketika kita dendam, ketika kita marah di waktu ibadah, dendam, amarah, lukanya kita rawat kan, kita biarinin, gak kita selesaikan lebih dulu gitu. Nah itu salah sebetulnya. Tuhan suruh pergi berdamai. Maka ketika Tuhan suruh pergi berdamai, itu berarti sebetulnya kita tidak boleh menyimpan dendam. Gak boleh berlarut-larut dengan luka, gak boleh berlarut-larut dengan sakit hati, rasa kecewa mendalam, dan seterusnya. Apalagi kemudian ini yang jadi prinsip dalam Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita terluka, yang harus kita taruh dalam bear in our mind, taruh di pikiran kepala kita, ini saya dibentuk gitu, saya diasah gitu. Kira-kira seperti itu. Besi menajamkan besi tujuannya supaya besi itu bisa berguna, entah pisau, belati, pedang, golok dan seterusnya. Lalu kalau kita diasah itu seperti supaya apa? Efektif bagi Tuhan, efisien bagi Tuhan gitu. Nah karenanya ketika setiap keadaan dalam kehidupan kita, setiap orang dalam kehidupan kita kemudian seperti membangkitkan kekesalan kita gitu ya, dihina, dilecehkan segala macam, jangan respons dengan cara yang keliru. Jangan respons dengan cara yang keliru. Jangan respons cara keliru apa Pak Pendeta? Sakit hati, marah, terluka, kecewa. Itu cara merespons yang keliru. Tapi responslah dengan begini, oh saya mau dibentuk berarti. Oh saya sedang dibentuk. Misalnya pun terasa sakit gak ada masalah. Aduh sakit ya Tuhan dibentuk. Aduh sakit ya. Kadang-kadang kalau misalnya saya habis merasakan misalnya seperti itu, kadang-kadang saya berdoa gini, kok begini lagi ya Tuhan? Kok begini lagi, rasa kesel gitu. Kok gini lagi ya, kok gini lagi ya. Kok difitnahnya uang lagi ya, uang lagi ya. Kok begini banget ya. Itu yang saya sampaikan dari hati saya, mulut saya, pikiran saya kepada Tuhan begitu. Dan itu justru kemudian responsnya apa? Saya harus makin bersih dengan urusan uang. Bukan bahwa sebelumnya kotor, tapi harus makin bersih, harus makin bersih, harus makin bersih, harus makin bersih. Nah itu terkait tanpa marah. Yang berikutnya tanpa perselisihan. Nah ibu bapak yang terkasih, perselisihan ini ternyata juga menarik karena dalam teksnya di situ ternyata ini juga mencakup perselisihan mulut gitu. Dan kemudian istilah yang digunakan ternyata adalah perselisihan yang tanpa akhir. Jadi misalnya si A debat dengan si B ngerespons lagi ke si A, dibalas lagi oleh si A, dibalas lagi oleh si B, nggak selesai-selesai gitu. Dan YouTube kita sekarang kan juga penuh dengan itu ya. Kalau acara-acara TV segala macam podcast manggil dua kubu yang berbeda gitu, itu lama-lama justru makin keras gitu. Kemudian cacian makian, kata-kata najis itu bisa keluar begitu. Dan Paulus dalam firman Tuhan ini berkata tanpa perselisihan. Nah, jadi 3 bagian ini, pertama tangan yang suci itu bicara perbuatan, tanpa marah itu bicara
hati, tanpa perselisihan bicara mulut, begitu. Jadi ini 3 aspek manusia, ya, hati, perkataan, dan perbuatan. Berarti ketika kita datang pada Tuhan beribadah, hati, mulut, dan perbuatan kita harus bersih di hadapan Tuhan. Itu buat laki-laki. Dan yang menarik adalah itu diatribusikan kepada laki-laki. Artinya laki-laki dalam konteks ini, dan saya rasa bisa kita aminkan sampai sekarang, punya potensi yang lebih besar menjadi seperti itu. Keburukan-keburukannya laki-laki, begitu ya. Makanya coba perhatikan, perang misalnya, kebanyakan siapa yang memulai perang? Laki-laki kan? Perang dunia pertama, kedua itu Hitler misalnya, laki-laki gitu. Kemudian waktu Jepang itu juga kaisarnya yang menyatakan perang. Dan negara-negara kuno dan negara sekarang ketika yang memimpin perempuan akan cenderung tidak banyak berperang dibandingkan kalau laki-laki yang mimpin gitu. Dibandingkan laki-laki yang memimpin. Ya walaupun ini perlu juga kemudian diuji lagi begitu, tapi dalam sejarah secara umum kebanyakan yang memulai perang ya laki-laki. Itu bicara karakteristik laki-laki. Nah yang kedua, sekarang yang kedua. Demikian hendaknya perempuan, demikian juga hendaknya perempuan. Maksudnya demikian juga hendaknya perempuan bukan terkait dengan ayat sebelumnya, tapi perempuan maksudnya sekarang saya mau nasihati perempuan. Nah mari kita perhatikan ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dan ternyata untuk perempuan yang ditegur oleh firman Tuhan beda dibandingkan yang ditegur kepada laki-laki. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas, mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. 10-nya itu antitesisnya gitu ya. 9 ini dulu. Jadi jangan ini, harus begitu. Nah, perhatikan, saya memberi judul khotbah saya sebetulnya jangan flexing gitu ya. Jangan flexing. Jangan flexing. Nah, pertama dikatakan hendaklah ia berdandan dengan pantas. Hendaklah ia berdandan dengan pantas. Nah, apa yang dimaksudkan dengan berdandan dengan pantas? Ibu bapak yang terkasih, artinya ya selayaknya saja ya, tidak berlebihan begitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan orang dandan perempuan ada terowongan Casablanca gitu kan. Ya terowongan Casablanca gitu, atau jembatan Katulistiwa ya misalnya seperti itu. Orang didandan sedemikian luar biasa, terus kemudian pakai bulu mata tambahan, extended eyelashes gitu. Extended eyelashes bisa ngetril sedemikian, bisa gantung payung di atasnya gitu. Misalnya seperti itu. Nah di sini dikatakan berdandan yang pantas, artinya yang sewajarnya, yang selayaknya, jangan berlebihan. Itu yang dimintakan di sini. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya disebut di situ dengan sopan. Hendaklah berdandan dengan pantas. Pantas ini yang selayaknya, tidak berlebihan begitu. Kalau zaman sekarang jangan sampai menor-menor gitu ya. Menor-menor yang kemudian menarik perhatian. Yang berikutnya dengan sopan, ini bicara estetika ya, dengan sopan ini bicara estetika. Nah, kata sopan tadi kosmios, terjemahan Inggrisnya itu decent. Decent itu ya layak gitu ya, layak. Nah yang berikutnya ketika dikatakan dengan sopan, yang digunakan adalah aidos. Nah aidos ini kalau Inggrisnya bisa modesty, tapi juga ini menarik, ada konsep a sense of shame, rasa malu gitu, rasa malu. Maksudnya gini, jangan sampai kita berdandan malah bikin malu begitu. Ya jangan sampai kita berdandan bikin malu. Walaupun gini, bukan urusan kita dengan pakaian orang lain,
Yang jadi urusan kita adalah pakaian kita sendiri. Sehingga kita tidak boleh menghakimi orang lain dengan pakaiannya. Itu biar saja urusan mereka. Nah, persoalannya di Indonesia ini adalah urusan orang-orang lain juga seringkali jadi urusan kita bersama, kan gitu ya. Gitu. Tapi buat firman Tuhan ini dia bicara untuk kita. Jadi kita yang mesti lihat, jangan melihat orang lain menilai menghakimi orang lain gitu ya. Dan itu yang terkait dengan sopan begitu. Dan artinya yang layak, kemudian tadi juga yang cocok, yang sesuai, yang tidak bikin malu atau yang tidak malu-maluin atau yang tidak memalukan. Kemudian di situ dikatakan dengan sopan dan sederhana. Nah, sederhana itu dari sejak Logos berdiri saya taruh sebagai misi visi Logos. Mengapa? Karena saya ingin mengajarkan kita ini counter argument kepada model kehidupan yang hedonis dan materialis begitu. Hiduplah dengan sopan dan kemudian sederhana. Sederhana itu bukan berarti jadi gembel gitu ya. Sederhana bukan berarti jadi aut-autan, urakan, tidak gitu. Ya udah Pak Sigor nanti saya datang ke gereja rambut nggak usah disisir. Itu bukan sederhana kalau kayak begitu. Itu aut-autan begitu ya. Yang dimaksudkan sederhana ya seadanya saja. Nah, kata sederhana kan sebetulnya terikat dengan standar gitu. Nah, kalau di Indonesia yang standar itu seperti apa? Yang sederhana ya ikuti standar sederhana itu begitu. Misalnya kalau saya sebagai pendeta, layak gak sih saya pakai sepatu 10 juta harganya? Bisa gak dibilang sederhana gitu? Itu sudah tidak sederhana, itu sudah mewah. Bahkan cenderung jadi materialistik begitu. Saya misalnya pakai jam Patek Philippe yang banyak tuh di IG Pastors in Style mengkritik itu. Saya pakai jam Patek Philippe misalnya harganya 2, 3, 4 M. Layak gak sih begitu? Apakah itu juga bisa dibilang sederhana? Kan tidak begitu ya. Tetapi persoalannya adalah kalau kita mau jujur, negeri kita ini sudah begitu dikuasai oleh materialisme dan hedonisme. Dan yang jadi tolok ukur itu materi jadinya. Materi begitu, materi. Dan ini menyedihkan, makanya kalian yang mahasiswa atau yang baru sarjana teologi, jangan jadikan pendeta-pendeta jadi model pastors in style itu jadi idola kalian. Gak boleh, itu menyesatkan. Yesus aja cuma naik keledai. Ibu Bapak tahu gak Yesus naik keledai itu serendah apa? Saya taruh di Facebook saya beberapa waktu yang lalu. Kalau kita transportasi sekarang jalan kaki, naik sepeda, naik motor, mobil. Sebelum mobil mungkin bus, transportasi umum baru mobil gitu ya. Zaman Tuhan Yesus jalan kaki sudah pasti. Setelah jalan kaki itu naik apa? Keledai. Setelah naik keledai baru naik kuda. Maaf, unta dulu, baru kuda, baru kereta kuda. Kereta kuda pun ternyata ada puluhan jenisnya gitu. Ada puluhan jenisnya. Yang paling tinggi tentunya kereta kuda yang dipakai oleh Kaisar Romawi kuno yang seringkali justru dilapis emas dan tahan di panah gitu. Kalau zaman sekarang anti peluru. Nah, Yesus naik keledai. Ternyata menurut American Bible Society, keledai itu ditunggangi oleh siapa? Pertama barang, bawa barang. Jadi kalau saya pedagang, saya bawa barang, itu naik keledai. Barangnya gitu. Makanya orang Samaria yang yang menemukan orang yang dipukuli oleh perampok itu kan dia bawa keledai. Terus orang yang hampir sekarat itu ditaruh di keledainya. Nah, yang kedua yang naik keledai itu ibu-ibu dan anak-anak. Yang ketiga, orang yang naik keledai itu orang yang posisinya sedang lemah, sakit atau tua, lanjut usia, manula. Jadi sebetulnya waktu Tuhan naik keledai, apa yang Tuhan peragakan di situ? Kehinaan kan sebetulnya, kehinaan begitu. Dan itu standar yang paling rendah begitu. Nah, karenanya ini harus jadi mindset kita semua begitu. Tidak perlu kita tergoda, dia pakai handphone iPhone Apple misalnya gitu. Jadi Apple. Oh, dia pakai Apple, gua harus pakai Apple. Oh, dia laptopnya Apple, gua juga harus Apple. Enggak perlu seperti itu gitu. Oh, sebelah gua handphonenya udah 2, gua juga mesti 2. Oh, sebelah gua udah pakai tablet, gua mesti pakai tablet. Dan
Itu kalau diikutin gak ada habis-habisnya loh, ya kan? Kalau diikutin itu gak ada habis-habisnya, gak akan pernah selesai. Itu seperti sumur yang tak berdasar gitu, akan terus begitu. Maka kalau saya pribadi ya, saya memperbanyak batik. Batik saya ada cukup banyak jumlahnya. Kenapa? Karena kan saya khotbah dan ditayangkan begitu dan masuk ke YouTube. Kalau ibu bapak Google YouTube, Asigor Pesi Tanggang, ibu bapak perhatikan deh, cukup banyak rekaman yang batiknya sama. Cukup banyak rekaman khotbah ceramah saya di YouTube batiknya sama gitu. Makanya istri saya bilang beli batik lagi ya. Kemarin tuh saya lihat udah beberapa kali batiknya yang sama muncul. Saya bilang ya nggak apa-apa juga, saya bilang begitu. Nanti kalau ada duit lagi baru beli batik. Dan saya kan nggak terlalu suka pakai jas. Saya tidak pernah beli jas. Terakhir itu saya baru pulang dari Indonesia, saya bikin jas. Setelah itu saya nggak pernah bikin lagi, pulang ke Indonesia, maaf. Dari Jerman ke Indonesia itu sekali 2015. Setelah itu 9 tahun saya nggak pernah lagi bikin jas. Dan ibu bapak perhatikan jas yang cenderung saya pakai kan itu aja kan yang hitam mengkilap gitu. Ada beberapa lagi yang saya justru nggak mau. Kenapa? Saya nggak nyaman khotbah pakai jas. Saya lebih nyaman pakai batik saja gitu. Di gereja-gereja besar pun kalau misalnya nggak ada dress code harus pakai blazer atau jas, ya saya pakai batik saja gitu. Mau gereja isinya 1000 seperti sekarang ya saya khotbah pakai batik. Udah begitu saja. Nah ini perlu dipegang. Mengapa? Kesederhanaan itu juga bagus buat uang. Dompet kita nggak cepet kosong, ya kan? Coba kalau kita nggak hidup sederhana, kita mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Dompet itu bukan cuma kosong, bisa sampai robek-robek gitu. Kantong kita bukan cuma kosong, itu sampai bolong ke bawah begitu. Ya, boleh tayangkan lagi ayatnya. Ini perintah yang sekarang cenderung diabaikan loh. Coba siapa sih yang pernah khotbah? Ya terutama di Pentakosta karismatik, hiduplah sederhana. Ada nggak pernah dengar khotbah seperti itu? Maka sekarang saya mau sampaikan, orang percaya hidupnya harus sederhana. Harus sederhana. Ya harus sederhana, tapi bukan compang-camping, itu lain lagi gitu. Bukan jadi aut-autan apalagi gembel. Nah berikutnya rambut jangan berkepang-kepang. Ini bukan berarti sekarang kita tidak boleh kepang-kepang. Anak saya senang sekali dikepang dan saya suka ngeliat anak saya kalau dikepang. Tapi pada waktu itu rambut dikepang-kepang itu tanda perempuan tidak benar, bahkan pelacur. Begitu ya. Jadi maksudnya jangan seperti itu karena tujuannya buat narik orang, buat memikat orang. Nah karenanya esensinya bukan berkepang-kepangnya yang tidak boleh. Ibu bapak kita berdandan ini untuk apa sih? Supaya sweet gitu kan? Atau enggak? Sebetulnya enggak boleh, kita enggak boleh berdandan supaya sweet gitu. Kalau dulu zaman adik saya masih kecil, kalau cewek cakep lewat itu ciu. Bona masih tahu ya. Ciu gitu kan, ngegodain gitu. Terus kemudian kalau kita berdandan begitu tujuan kita untuk apa? Nah saya mau beritahu, kita berdandan itu tidak boleh untuk orang lain. Kita berdandan, kita tampil itu untuk diri sendiri, untuk merasa nyaman dengan diri sendiri. Bukan untuk dipuji, bukan untuk kemudian jadi tontonan, jadi sorot. Apalagi jadi godaan begitu ya. Karenanya saya sebetulnya agak konservatif, saya tidak terlalu menyukai perempuan yang pakai rok yang terlalu pendek, yang ketat-ketat, apalagi yang panjang tapi belahannya sampai di sini gitu. Nah itu juga menurut saya nggak tepat lah begitu. Tapi saya tidak akan gubris orang lain seperti itu. Saya hanya menyampaikan kepada jemaat dan rekan-rekan yang menyaksikannya via YouTube. Yang berikutnya, jangan memakai emas, mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Ini berkaitan dengan sederhana tadi, kemudian dipraktikkan. Praktiknya adalah jangan pakai perhiasan atau pakaian yang mahal-mahal. Bukan berarti sebetulnya tidak boleh, tetapi pada zaman Rasul Paulus hidup, orang-orang miskin itu mayoritas. Orang-orang miskin itu mayoritas begitu. Jadi maksudnya Paulus mau mengatakan bertoleransi, tepo seliro lah dengan orang-orang yang susah, yang miskin dan seterusnya. Nah dalam konteks Indonesia juga kan sebetulnya orang yang miskin, orang yang kelas bawah juga bukannya sedikit, masih sangat banyak begitu. Maka sebetulnya untuk menunjukkan simpati bahkan empati, tepo seliro dengan mereka, kita jangan berperhiasan yang mewah-mewah begitu, yang mewah-mewah. Saya kalau misalnya istri saya memiliki perhiasan,
hampir nggak pernah kan ibu bapak lihat istri saya pakai perhiasan gitu kan. Bahkan misalnya dapat warisan dari mama saya, satu gelang yang lumayan bagus gitu, hampir tidak pernah dipakai oleh istri saya, disimpan saja. Dan saya selalu bilang sama istri saya, perhiasanmu itu investasi. Perhiasanmu bukan buat tampil dandan dan kelihatan cakep di depan banyak orang, tidak. Saya selalu bilang sama dia, kamu cakep cukup buat saya, nggak perlu buat orang lain. Haleluya. Ya, Pak Niko, Pak Bona, Pak Yosafat, istri-istri kita katakan pada mereka, kamu cakep buat saya, bukan buat orang-orang lain. Jadi tampillah yang cakep buat saya. Dan carilah pujian dari saya gitu ya. Bu Ria juga gitu, carilah pujian dari Pak Muller. Mami kamu cantik sekali. Ya misalnya gitu ya. Cantik sekali. Gitu. Sampai naik cantik sekali saya, sampai naik begitu. Ya jadi begitu, kita nggak dandan yang ibu-ibu nggak dandan buat suami tetangga, enggak gitu. Buat rekan sekerja, buat teman kantor di sebelah, enggak begitu. Di dunia sekarang begitu banyak terjadi, tapi kita orang percaya tidak boleh begitu. Kemudian pakaian yang mahal-mahal. Nah, bagian kedua dari yang kedua ini ayat 10, hendaklah berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Maka Paulus mau mempertentangkan gini, dandanan kita, tampilan kita bukan secara fisik dengan berbagai macam hiasan yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, tapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang bajik begitu, good works. Sehingga ketika kita menjalani hidup sehari-hari, sebaiknya kita dikenal gini, oh Pak Muller, oh Bu Ria, ini mah orangnya sederhana tapi kasihnya pada kita tuh kelihatan banget. Oh Pak Niko mah orangnya sederhana, hanya agak gemuk dikit. Tapi orangnya perhatian banget sama saya. Aduh bener-bener perhatian banget begitu. Sampai security di mall aja ditanyain, diajak ngobrol sama Pak Niko. Di Bella Terra ada security yang ganteng digodain sama Pak Niko. Bona misalnya, oh Pak Bona mah orangnya sederhana tapi kelihatan baik banget. Kalau saya butuh sesuatu, saya lagi ada persoalan, kok dia tahu ya saya punya persoalan. Itu yang harus dikenal dari kita. Kalian yang kuliah juga begitu, jangan lihat, sepatunya cakep ya, dari siapa tuh sepatunya, jeansnya keren baru loh, bukan itu gitu yang dikenal. Tapi oh kamu pinter ya, oh pantes kamu pinter, gembalanya juga doktor sih misalnya kan begitu. Gembalanya dosen juga sih, wajar begitu. Saya tadi pagi ingat bahwa saya mewajibkan kalian berlima baca buku. Tapi karena kemarin saya keluar ada pelayanan, jadi saya belum mengerjakan. Mulai minggu depan hari Sabtu saya berikan satu orang satu buku, wajib baca. Wajib bikin laporan pembacaan. Ya, harus ya. Jadi nanti sebagai mahasiswa teologi atau sarjana teologi, kebanggaan kalian bagaimana orang apresiasi kalian, oh dia paham firman Tuhan dengan baik begitu. Oh dia ngerti firman Tuhan dengan baik, dia dididik dengan baik, harus itu. Kita yang semua yang hidup juga harus itu yang dikenal. Jadi kita harus dikenal bukan karena tampilan kita yang mewah, yang mahal dan lain-lain. Kita harus dikenal justru karena perbuatan-perbuatan baik yang bersuara jauh lebih keras mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.